Martabe. Selamat datang kembali di Podatabe, podcast Aginkot Resources Pengelola Tambang Emas Martabe. Podcast ini merupakan wujud komitmen Aginkot Resources untuk mempererat hubungan dengan masyarakat dan menghadirkan inspirasi positif. Jangan lupa untuk mengikuti episode terbaru setiap bulannya di kanal YouTube Aginkot Resources. Saya Tia Manurung sangat senang bisa kembali menyapa kawan-kawan Martabe, dan di episode kali ini episode spesial banget ya. Ini Podatabe spesial Peran Sepadan. Dengan tema di Peran Sepadan 2025, harmoni dalam keberagaman, sinergi meraih tujuan. Kita akan berbincang-bincang mengenai kekuatan suara dan peran kita dalam menciptakan ruang yang setara dan inklusif. Tema hari ini seperti yang sudah kita lihat bersama, Speak Up is Our Power. Bersama saya hari ini tentunya akan hadir seorang sosok yang luar biasa yang telah berkecimpung di dunia pendidikan dan pengembangan diri sejak tahun 1988. Wow, pengalamannya jangan disangsikan lagi ya. Keahliannya dalam membangun relasi dan kepemimpinan telah membawanya menduduki berbagai posisi manajerial di sejumlah universitas swasta ternama. Pernah menjabat sebagai dekan di dua fakultas yang berbeda, bahkan sebagai wakil rektor juga. Wow, beliau meraih gelar Doctor of Philosophy dari University of Melbourne, Australia, dan telah diakui sebagai Best Facilitator di berbagai forum bergengsi. Mari kita sambut saja dengan hangat konselor dan fasilitator program Astra, Ibu Johanna Rosalina, K. PhD. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Baik, dan senang sekali bisa berada di tengah-tengah ibu bapak yang luar biasa. Saya sudah keliling site tadi pagi. Sudah keliling site, berarti sudah langsung melihat site Tambang Emas Martabe ya Bu sudah, ya? Sudah langsung lihat dari lookout tentunya. Ya, betul sekali. Lihat yang hijau-hijau juga. Ya, dan saya sudah diajak ke pitnya juga, pit Purnama. Sudah ke pit juga. Dan bertemu perempuan di sana Bu? Banyak. Banyak sekali yang bekerja ya Bu ya, perempuan-perempuan di sana. Wah, luar biasa sekali Ibu bisa kedatangan Ibu Rosa. Sedikit dong Bu, sedikit saja. Masa kecil Ibu Rosa, seperti apa sih Bu? Iya, jadi Katia dan Bapak Ibu sekalian, saya itu dari kecil senang sekali menjadi guru. Oke. Orang tua saya guru, dua-duanya, papi saya almarhum guru, mami saya sudah sepuh tapi masih tinggal bersama saya. Oke. Jadi dari kecil itu kelas 2 SD, saya di rumah ada papan hitam dengan kapur putih zaman dulu sekali ya. Itu selalu memanggil teman-teman adik saya. Untuk jadi Untuk murid. saya ajarkan apapun. Jadi emang guru tuh udah dari kecil. Dulu senang sekali. Cita-citanya Rosa mau jadi apa? Iya, dari dulu saya hanya satu, jadi guru. Jadi dan mami-mami. Dan mami-mami, bukan ibu rumah tangga ya Bu ya, tapi mami-mami. Arisan ya Bu ya? Betul. Karena kagum pada mami. Mami itu orangnya gesit sekali. Jadi saya senang sekali dengan figur beliau. Oke, luar biasa. Masa kecil yang patut untuk dikenang dan kesampaian. Sekarang bahkan jadi best facilitator di banyak ajang. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Rosa. Baik, Bu Rosa, kita langsung masuk nih soal dengan pembicaraan kita hari ini. Kita mau ngomongin speak up is our power gitu ya. Kita mencoba nantinya dari sesi ini bisa mengenal gitu ya, apa sih pelecehan dan apa sih kekerasan seksual ini gitu Bu. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2024, kekerasan seksual ini menjadi salah satu bentuk kekerasan yang berbasis gender yang paling tinggi dilaporkan gitu. Mirisnya ternyata pelecehan ini bisa terjadi di mana saja gitu. Kadang-kadang kita merasa mungkin di tempat yang sepi, gelap gitu ya, tapi ternyata terjadi di tempat kerja, di rumah, bahkan di ruang publik. Nah, menurut Ibu, bolehkah Ibu menjelaskan secara singkat gitu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pelecehan dan kekerasan seksual, serta apa saja bentuknya Bu? Baik, terima kasih Katia. Ibu Bapak sekalian, jadi dari definisi itu kekerasan adalah tindakan yang tidak menyenangkan dan tidak membuat si korban menjadi nyaman, bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku. Ya, yang sengaja banyak, sengaja melukai, sengaja membentak,
sengaja menyakiti gitu Sengaja ya. menyakiti. Tapi ada yang tidak sengaja. Nah ini yang seringkali menjadi menjadi pro and kontra. Masa sih saya bilang gitu aja maksudnya bercanda? Padahal saya Kok- cuma bilang iya. apa gitu ya Bu ya. Kok dianggap saya melakukan pelecehan? Nah, itu sebabnya kita perlu mendefinisikan ulang tentang kekerasan. Nah, Oke. kalau ditanya jenis-jenisnya, yang paling sering dari data terakhir yang saya baca dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ternyata adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Dan Bapak Ibu dilakukannya bukan di ranah oleh orang yang tidak dikenal. Nah, sering Tapi sekali terdekat Ibu. Ya, Oke. yaitu perkosaan pacar pada pacarnya dan beberapa dalam kasus yang sangat menakutkan kita adalah Iya. kekerasan pasangan suami istri. Oke. Begitu, oke, di oke. KDRT sebutannya. KDRT Yes. ya Ibu. Kalau ditanya penyebabnya banyak sekali, Oke. Kak Tia. Salah satu yang sering saya perhatikan, kebetulan saya juga mempelajari kekerasan cukup lama ya Ibu Bapak ya, dan disertasi saya tentang KDRT. Oke. Jadi yang sering terjadi terutama di negara-negara seperti Indonesia adanya yang kita sebut dengan relasi kuasa. Relasi kuasa. Jadi kalau saya mendapatkan kuasa dan saya mengabuse power saya itu, saya pasti melakukan violence. Saya Oke, pasti. oke. Jadi bisa berbasis gender, bisa tidak. Tidak selalu Tidak berbasis laki ke gender. perempuan Tidak seperti harus. itu ya Bu. Oke. Ya, jadi kalau laki-laki diberikan kekuasaan atas anaknya, atas istrinya, atas pembantu rumah tangga, atas bawahannya, dan kekuasaan itu di-abuse, disalahgunakan, dia melakukan kekerasan. Itu sudah termasuk Sudah, kekerasan. apapun bentuknya. Oke. Termasuk perempuan ya, Ibu Bapak ya, perempuan juga bisa melakukan kekerasan. Oke. Pertua perempuan melakukan kekerasan pada menantu perempuan, itu juga bisa. Itu juga Dan kekerasan. saya menemukan kasus-kasus seperti itu. Banyak Jadi sekali, oke. ketimpangan kuasa, nah kalau sudah bicara gender, ketika ada budaya patriarki yang disalahgunakan, disalahartikan, Oke. pastinya terjadi kekerasan. Pasti akan sangat memicu ya. Ya. Kecenderungannya besar sekali akan menjadi kekerasan. Betul sekali. Menarik Bu. Ini Ya. mungkin selama ini kita merasa oh enggak ya. Ternyata itu sudah termasuk dalam suatu ranah kekerasan pelecehan ya. Betul. Yang belakangan juga marak terjadi Bu. Pelecehan di ruang publik yang sering dikenal dengan istilah catcalling. Ya. Nah, terus terang buat saya pribadi ini cukup mengganggu Mengganggu. dan menakutkan ya Bu. Karena kalau fenomena ini jadi umum atau bahkan jadi tren, buat saya ini terlalu menakutkan jika jadi tren. Artinya banyak pelaku yang tidak sadar bahwa perilakunya menakutkan, Iya. gitu. Perilakunya membuat orang lain merasa dilecehkan dan merasa menjadi korban kekerasan. Menurut Ibu, kenapa catcalling ini perlu kita anggap serius dan ini bukan sekedar candaan yang bisa dimaklumi, Bu? Jadi gini, Kak Tia dan Ibu Bapak sekalian, catcalling itu sebenarnya panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan gitu ya. Ini rumusan catcalling itu dia adalah kekerasan verbal yang mengarah ke seksual. Oke. Sesederhana sweet gitu. Ketika ada perempuan lewat, dikenal atau tidak dikenal, Oke. dengan tatapan yang mohon maaf tidak senonoh Oke, begitu, oke. itu sudah harassment. Catcall, Itu adalah kekerasan. Oke. Kemudian ada yang tanya, tapi bukan canda sama teman saya. Saya selalu tanya, temen kamu nyaman nggak digituin? Nah, itu dia Bu ya. Kalau satu kali terus dia mulai kok gitu sih sama saya, Aha. berarti kan dia nggak nyaman. Tidak nyaman, Jadi betul. hati-hati dengan kayaknya mau bercanda. Nah, pada umumnya catcalling itu dilakukan dengan orang yang tidak kita kenal. Oke. Jadi kita orang iseng gitu ya. Oke. Orang iseng di jalanan, ada sekelompok misalnya anak iseng, entah pria, entah perempuan, ada yang lewat dia sweet gitu ya. Oke. Terus, bajunya seksi loh. Itu catcalling. Itu catcalling. Itu catcalling. Oke, Gitu. oke. Nah, di ranah yang lebih personal, pertemanan, tadi sudah saya sebutkan kalau kita cuma bercanda, intensinya itu untuk canda yang ice breaking atau intensinya memang tanpa disadari ya, intensi kadang-kadang tanpa sadari. Aha. Lagi-lagi melukai temannya. Oke. Nah, jadi memang kita perlu, kalau ditanya kenapa melakukan itu, ada Iya. yang iseng, tapi ada yang mau menunjukkan dominasinya. Memang mau menunjukkan Menunjukkan lebih dominasinya, berkuasa ya. lebih berkuasa. Oke, Ya, Bu, jadi oke. itu yang perlu kita pahami tentang catcalling. Tentang catcalling dan itu potensinya mungkin besar juga bisa terjadi di pertemanan seperti Bisa, yang Ibu sampaikan sangat bisa. tadi.
jika berkali-kali Ya. gitu ya Bu ya, yang akhirnya memang melukai, menyakiti. Menyakiti, ya, Bu, ya. melukai, dan intinya dia nggak nyaman dengan, akhirnya dia dipercaya yang dia dengar dari ocehan Orang-orang orang itu ini. ya. Oh, saya memang bajunya kurang pantas ya, padahal biasa saja begitu ya. Padahal oke. biasa saja. Akhirnya bisa nge-framing pikiran Betul. juga ya. Oke, oke. Ibu, kita lanjut dari Silakan. catcalling tadi, dari berbagai bentuk perilaku yang tidak menyenangkan. Tadi Ibu sudah jelaskan banyak contoh, banyak bentuk sampai kepada catcalling juga. Dan jika kita mencoba melihat ya pelecehan di tempat kerja, jenis pelecehan mana yang paling sering terjadi dan memiliki risiko yang paling tinggi, Bu? Karena apabila ada candaan tadi mungkin melalui WA, karena bentuknya tulisan dan emoticon ya sekarang, sehingga terkadang membuat salah pengertian antara kedua pihak, Bu. Ya. Kalau di tempat kerja, kekerasan seksual menurut data agak jarang. Agak jarang. Tetap bukannya tidak ada ya, tapi Iya. agak jarang. Yang paling sering adalah kekerasan verbal. Kekerasan. Jadi saya beri contoh. Tadi ada relasi kuasa. Misalnya saya atasannya Kak Nia. Oke. Kak Nia anak baru, Ya. laki atau perempuan tidak masalah. Mhm. Namanya anak baru pasti masih bingung pekerjaannya gitu. Iya. belum Begitu tahu, salah, masa gitu aja nggak bisa? ya. Kan Oke. sudah saya kasih tahu. Ya. Itu. Kalau saya jadi atasannya, kamu salah, kamu tahu kesalahannya, mau dibantu nggak untuk memperbaiki? Kan harusnya begitu ya. Harusnya seperti Gitu itu, ya. Bu. Tapi Oke. kekerasan-kekerasan verbal ini membuat anak menjadi tidak percaya diri. Oke. Gitu. Terus Oke. dengan kolega, tapi senior, yang usianya tidak harus dengan jabatan. Oke, oke. Ini anak baru nih kita kerjain. Iya, Jadi iya, pekerjaan yang harusnya dia nggak sampai ambil minum, disuruh ambil minum. iya. Yang bukan tupoksi ya, Bu ya. Tidak ada dalam SOP-nya gitu ya. Itu AC-nya kurang gede dikit, kamu gedein kamu kan dalam kurung, kamu kan anak baru. Ya namanya anak baru pasti kan nurut ya. Iya, iya, karena Itu- ya saya harus buat senior saya nyaman, Betul. menerima saya gitu Ya. ya. Iya, iya. Jadi iya. kekerasan verbal itu yang paling sering terjadi. Dan lagi-lagi intensinya, saya tidak tahu apakah intensinya itu memang sekedar karena dia ingin menunjukkan kekuasaan, Oke. atau memang ada rasa bahwa dia terancam oleh posisinya. Oke, bisa juga Bisa. sampai Ini ke ada sana, anak Bu. baru, ini kan berarti ada anak generasi baru yang ini kalau kita sudah bicara generasi ya, Yes. suatu iya. saat kan akan akan tergantikan. menggantikan Bisa saya saja gitu ya. seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi verbal yang Paling banyak mungkin verbal. terjadi. Ya. Oke. Menarik sih, Bu. Artinya memang banyak kasus-kasus pelecehan ya, yang tadi mungkin verbal atau bahkan yang lebih dari itu selain yang mungkin sering banyak terjadi di lingkungan kerja yang tadi sudah Ibu jelaskan. Fenomenanya seperti gunung es gitu ya. Ya. Artinya terlihat hanya sedikit gitu. Sementara yang tidak terlihat sebenarnya jauh lebih banyak dan korbannya itu memilih untuk diam dan tidak berbicara gitu. Betul. Apa sih, Bu, yang buat mereka takut untuk speak up, Bu? Ya, ada 3 alasan Kak Nia dan Ibu Bapak. Yang pertama memang takut. Oke. Takut pada seniornya, takut kehilangan pekerjaan, Oke. takut ada pembalasan, Oke. dan takut macam-macam. Ya. Takut ya. Pokoknya Oke. takut aja. Yang kedua malu. Malu Oke. itu, aduh kalau aku ngomong ketahuan deh. Iya, ntar Aku lagi dikerjain orang. Ini aku lemah, gue ini memang orangnya yang mengada-ngada gitu kan. iya, Dia tidak- jadi mungkin ada yang tidak percaya tidak ya, percaya Bu, bahwa ya? dia. Oke, oke. Nah yang ketiga ini yang paling sering Ibu Bapak. Nggak tahu mesti berbuat apa. Oke. Karena apa? Karena emang ini kekerasan ya? Emang ini pelecehan ya? Iya, jangan-jangan Eh, aku kegeeran misalnya betul. gitu ya, Atau Bu, memang ya? benar saya yang tadi Iya, oke, bajunya oke. terlalu sempit atau saya memang lenggak-lenggoknya. Jadi kekerasan yang dilakukan membuat dia percaya bahwa identitas dirinya seperti itu. Oke. Yang ini kan bahaya sekali ya, risikonya tinggi sekali Betul, atas betul. secara psikologis. Ketika dia tidak sadar, itu dia tidak tahu bahwa dia mengalami kekerasan, dan kalaupun dia tahu, Oke. dia tidak tahu harus lapor ke siapa, Nah, itu harus dia. bicara ke siapa, orang yang saya ceritakan bisa saya percaya, Percaya apa atau enggak, tidak. atau menyebarluaskan. Tuh, Betul kan? betul, Memang betul, kamu tuh sih bajunya kayak gitu, nah, malah dijadikan reviktimisasi Iya, istilahnya. iya, iya. Korbannya dibuat jadi 2 kali korban. Jadi malah makin apa namanya, Bu? Makin stres ya. Ya. Maksudnya mental benar-benar jadi diserang di sini gitu sehingga Betul. dia untuk memilih untuk ya udahlah
bener kali, memang gitu kali saya gitu ya Ya. Bu ya. Oke, takut, malu Ya. dan tidak tahu. Tidak tahu. Harus melapor kepada siapa, harus bercerita ke siapa. Ya. Lalu semakin miris ya Bu, ketika kasus-kasus ini muncul ke media sosial. Misalnya akhirnya dia memilih, sekarang trennya gitu ya Bu ya. Ya. Ketika akhirnya mungkin dia speak up-nya ke media sosial, Ya. misalnya gitu ya Bu ya. Mencoba untuk ya udahlah sekarang curhat gitu ya di media sosial gitu. Namun kita melihat ada dua sisi yang berbeda dari media sosial Bu gitu. Satu sisi media sosial bisa jadi ruang yang memberdayakan korban untuk bersuara. Ya. Tapi di sisi lain juga memicu perundungan baru atau bahkan penyebaran konten tanpa izin gitu. Ya. Bagaimana Ibu melihat peran media sosial dalam konteks ini dan apa sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, Ibu? Ya. Media sosial itu buat saya seperti pisau bermata dua. Nah, ya. Yang satu seperti yang dikatakan Kak Nia, kita bisa branding, kita bisa punya teman yang baik, kita bisa memasarkan diri atau memasarkan produk jasa seperti yang dilakukan oleh teman-teman di PT AR. Tapi sisi tajam satunya lagi adalah kalau tidak dipakai dengan benar, Yes. ini tadi ya, bisa jadi tempat yang bumerang. Dia Bumerang. ngadu, gue lagi dikerjain sama teman gue, tapi dia posting. Nah, ya. Itu kan nggak benar ya menurut saya ya. Jadi bijak menggunakan media sosial juga harus penting. Iya, Atau kita posting sesuatu, konten yang menurut kita nggak apa-apa, tapi sebenarnya itu mengganggu orang lain. Tadi Oke. saya berikan contoh, saya selfie nih sama temen cowok gitu ya. Oke, iya. Cekrek gitu kan ya, terus saya bilang, asik, temen gue ganteng, cakep begitu. Aha. Nah, saya lupa minta izin pada teman cowok saya ini dan teman cowok saya ini udah punya pacar. Oke. Bisa kan terjadi Jadi salah paham salah ya. paham, Oke. menimbulkan keributan. Artinya yang saya lakukan tanpa sengaja. Tadi sudah saya bilang, harassment itu bisa dilakukan tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Dan kesalahpahaman ini membuat masalah baru. Saya dengan teman cowok saya dengan pacarnya teman cowok saya. kan, Yang iya. mungkin saya kenal juga. Iya, gitu ya. iya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan pastinya kalau saya menggunakan media sosial selain untuk branding saya melakukan edukasi. Edukasi. Gitu ya. Oke. Jadi dulu waktu saya masih jadi dosen pun saya bilang sama mahasiswa saya berikan tugas, Oke. berikan quotes yang mendidik dan posting selama seminggu di IG Anda, di TikTok Anda. Yang Menarik. paling bagus jadi kayak Indonesian Idol gitu, mereka harus bikin Ada diary ya. diary-nya dan mereka harus ada likes yang betul ya, nggak beli likes ya. Iya, beli follower dan ya, Bu itu, ya. dan saya akan nilai mereka. Oke. Dan teman-temannya boleh menilai. Itu yang saya lakukan. Jadi campaign tentang stop bullying, itu kan edukasi. Iya. Kemudian iya. stop harassment, stop catcalling, Catcalling. seperti itu. Jadi media sosial dipakai untuk edukasi. Oke. Dan saya juga selalu berpesan pada diri saya, pada anak-anak saya dan pada teman-teman saya, bijak berteman di media sosial, bukan Ini cuma juga, menggunakan, iya. nggak asal accept Yang kita nggak tahu ya Bu profilnya seperti IG atau apa. Facebook saya tuh saya bisa lihat tuh, waduh ini kok pertemanannya dia kok mohon maaf ya aneh-aneh. Iya. Dan fake account tuh saya tahu. Oke. Sudah, mohon maaf di-delete aja Iya, daripada iya. memunculkan persoalan baru. Ya benar-benar karena memang mungkin orang tua ya kita spill sedikit remaja-remaja sekarang suka sekali IG-nya kan tanpa identitas ya Bu Iya, ya, tidak ada betul postingan tapi rajin untuk pengguna aktif Iya. media sosial. Jadi memang setuju sekali dengan yang Ibu sampaikan tadi ya Bu, bagaimana sebaiknya kita Iya. tidak hanya mungkin jadi komentator, tapi ketika memposting sesuatu juga harapannya adalah yang mendidik ya. Dan Betul. tadi luar biasa metodenya Bu, bagaimana akhirnya mahasiswa harus berpikir quote of the day apa ya gitu Ya, ya. Dan setiap untuk hari selama diposting. seminggu sebelum mata kuliah saya ketemu lagi minggu Wah, depan. Itu luar biasa sih, kampanyenya saya pasti percaya itu berhasil Bu. Ya. Oke, dengan melihat berbagai situasi yang tadi sudah kita bahas Bu, ternyata penting bagi kita untuk fokus pada hal-hal yang ternyata bisa kita kendalikan. Karena yang seperti Ibu sampaikan tadi, ketika kita menyampaikan aku hari ini dibilangin begini, kita tidak pernah bisa mengendalikan respon orang, iya Bu ya. Kita nggak pernah bisa kendalikan akan dibilang apa nih, kasihan atau irasain atau apa gitu kan, kita nggak pernah bisa kendalikan. Jadi salah satunya mungkin
pencegahan ya Bu, Pencegahan. pencegahan. Nah apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, anggota keluarga, laki-laki, perempuan, atau yang paling penting adalah kita sebagai rekan kerja atau bahkan sebagai komunitas secara keseluruhan. Jadi saya mulai dari teman kerja dulu. Ketika kita bicara harassment itu biasanya terjadi tidak selalu harus berdua dengan si pelaku. Okay. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman melihat temannya sedang dibully atau tanda kutip menjadi korban, speak up. Speak up itu artinya apa? Kita nggak harus menjadi hero yang mencari nama, gitu ya. Tapi paling nggak melihat ketidakadilan. Karena dalam konteks bully, mereka yang diam di sebelahnya itu pelaku juga. Masuk ke dalam kategori pelaku ya. Jadi misalnya ada 4 orang, satu pelaku, yang satu cheerleader, pukul, yang satu menjadi korban. Nah yang ini, yang diam aja kita sebut bystander. Kalau dia diam saja dan membiarkan itu terjadi, itu dia pelaku juga. Termasuk pelaku. Jadi satu, itu yang kedua. Kalau saya menyaksikan, saya mengajak teman-teman saya menyaksikan teman saya dibully, di-harass, kita melindungi teman kita dengan mengajak dia untuk speak up. Speak up itu apa sih? Bicara gitu ya. Teman-teman saya yakin di Agincourt ini sudah punya SOP, saya sudah ngobrol banyak dengan Ibu Sandra, dengan Ibu Pipit, kebijakan tentang ada jalurnya. Jadi jangan takut bahwa Anda didiamkan saja, kasusnya itu cuma ngada-ngada, tidak. Karena saya juga seorang konselor, apapun yang disampaikan oleh klien saya, kita bisa melihat datanya dan sebagainya, itu selalu saya percaya. Karena itu adalah konteks pelindungan saya sebagai konselor. Dan sebagai atasan ketika saya kerja, saya juga mempercayai apalagi dia memberikan data. Jadi jangan takut, speak up. Yang ketiga adalah ketika kita menjadi orang tua tadi ya, Kak Tia tanya, menjadi atasan, semoga kita tidak menjadi pelaku ketika kita punya kuasa itu, karena orang tua sangat-sangat bisa menjadi pelaku kekerasan. Yang kita bisa lakukan ya mendidik anak-anak menghormati orang lain. Saya suka sekali dengan grade-nya Agincourt ya, R-nya respect. Waktu saya baca itu wow. Respect itu mudah diomongkan ya teman-teman ya, tapi melakukannya jauh dari gampang. Respect artinya ya saya menghormati. Ketika kita bicara harmoni dalam keberagaman dan kesetaraan itu bukan sama loh. Saya setara dengan Anda, bukan berarti saya harus sama. Tapi bagaimana saya bisa melihat perbedaan itu menjadi kekayaan saya dan Kak Tia. Kekuatan kita ya. Walaupun kita sama-sama perempuan, tapi ada yang berbeda di antara kita. Apalagi kalau bicara gender dan sebagainya. Nah, orang tua bisa mengajarkan itu. Dari rumah. Dari rumah. Ya? Kamu berbeda, anak nomor 1, nomor 2. Ya, tetapi bukan berarti kita harus selalu sama. Itu sudah pasti. Cari titik temunya. Dan hormati tubuhnya kalau dia mau menjadi pacar gitu ya, karena tadi kekerasan seksual itu paling tinggi kasusnya di Indonesia yang dilakukan dalam hubungan pacaran. Jadi mau pacaran boleh, saya selalu bilang sama anak-anak saya, cintai tubuhmu, hormati tubuhmu dan hormati tubuh pasanganmu. Seperti itu. Wow. Semoga bisa mencegah kekerasan. Kekerasan tadi ya Bu, ya memang semua lagi-lagi berasal dari rumah ya, bagaimana kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai kakak atau siapapun kita yang memang bisa menyampaikan ini. Bahwa jangan lagi menjadi yang tabu ya Bu ya, karena kan kalau dulu-dulu ini hal yang jangan diomongin gitu ya Bu ya. Betul sekali. Ya, jadi sekarang ya speak up ya, beranilah untuk berbicara karena memang ini layak dan memang harus disuarakan ya Bu. Wow. Dan tadi benar yang Ibu Rosa juga sudah sampaikan bahwa kita juga ada whistleblowing ya di Agincourt. Ini bisa salah satu jalan ya Bu ya, bahwa kita apabila ada hal-hal yang seperti ini itu ada ruang ya untuk bisa menerima ini setiap mungkin laporan atau kondisi-kondisi yang terjadi di lingkungan kerja gitu ya Bu ya. Dan mungkin satu lagi untuk membangun ruang aman di rumah tadi dan bisa menciptakan lingkungan kerja yang aman juga tentunya. Saya juga percaya dari hukum sendiri tentunya sebenarnya ada aturan yang tegas ya Bu untuk ini. Sangat. Jadi sebenarnya di tahun 2004 itu ada Undang-Undang Nomor 23 untuk pencegahan kekerasan. Terutama kekerasan dalam rumah tangga dan di ranah domestik termasuk tempat kerja. Itu sudah ada dan pelakunya akan dihukum.
pelakunya Ya, akan mulai dari penjara, lalu denda dan sebagainya tergantung dari tingkat kekerasan yang dia lakukan. Oke. Dan dengan perlindungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu, mudah-mudahan semakin mengurangi gitu ya, walaupun memang tidak mudah karena gerakan kita kan harus bersama-sama. masif ya. Ya, tapi sekali lagi saya senang dengan apa yang dilakukan oleh manajemen dari Agincourt Resources ini karena sudah membackup Oke. peraturan-peraturan tadi yang saya sudah dengar, kita semua sudah dengar ya. Aha. Dan di sana sini pasti ada kekurangan, pasti. Oke, Itu penyempurnaan sebabnya proses ya, Bu. kita sempurnakan dengan teman-teman yang merasakan ada harassment dan sebagainya, please speak up. Oke. Karena apa? Silence doesn't heal everyone. Tidak akan pernah menyembuhkan siapapun. Jadi kita harus bicara, tidak bisa diam saja. Diam adalah emas, di sini nggak berlaku Nggak ya, bisa. Bu ya. Di sini tidak berlaku Tidak karena bisa. harus speak up. Kita harus meng-heal diri kita dan menyembuhkan diri kita dan menyembuhkan orang. Orang lain. Wow, luar biasa sekali Bu Rosa, karena yang paling penting tadi pencegahan, namun Ya. apabila memang ini Terjadi. terjadi, ya ada ya Bu ya, harus dilaporkan. Ya. Itu yang paling penting, karena kalau enggak ya bagaimana kita bisa memproses atau mengetahui ya Bu ya. Betul. Kalau sudah terjadi, tapi kita tetap upayakan adalah pencegahan. Pencegahan. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Rosa, Bapak Ibu. Waduh, pembicaraan kita luar biasa sekali loh ini. Benar-benar harusnya kalau anak muda bilang nih daging semua ya Bu ya. Oh ya deh, nggak ada durinya, daging semua. Kita akan masuk kepada segmen keempat, tanya jawab untuk 3 penanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Tami, saya dari Departemen Processing Production. Baik Ibu, yang mau saya tanyakan perihal tentang pelecehan seksual. Saya yakin pelecehan seksual bukan hanya terjadi kita perempuan, tapi juga laki-laki. Yang mau saya tanyakan, apakah ada perbedaan respon terhadap pelecehan, baik itu verbal maupun seksual, antara laki-laki dan perempuan? Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu Rizky Tami. Silakan Ibu Rosa Ya. langsung menjawab. Terima kasih Mbak Rizky. Pasti bisa terjadi pada laki-laki, begitu ya. Tadi saya contohkan itu, misalnya atasan perempuan ada karyawan laki-laki sebagai bawahan, dan kebetulan misalnya cara jalannya tidak seperti yang diharapkan. Oke. Kamu jalannya jangan kayak gitu dong, gemulai sekali, itu sudah bentuk catcalling. Ya. Nah, responnya biasanya sama, Mbak Rizky. Respon tidak nyaman, respon tidak percaya diri, respon terluka. Baik perempuan maupun laki-laki semua punya perasaan, saya yakin ya. Gender manapun punya perasaan. Tapi apakah dia mengungkapkannya atau tidak, itu lain hal. Jadi respon pertama terlukanya sama, tidak nyamannya sama. Nah, sekarang step berikutnya, apakah yang laki-laki kemudian cerita karena mungkin dia malu lebih karena gue kurang tough, gue kurang kuat gitu ya, itu ada stigma gender. Oke. Kalau yang perempuan itu lebih karena gue cari teman dulu deh, gimana gue curhat, seperti itu. Lebih emosional ya. Lebih mencoba untuk mencari pelepasan yang lebih cari teman, begitu. Nah, kami atau saya pribadi senang sekali kalau siapapun Anda, mau laki-laki mau perempuan, belajar untuk berbicara dengan asertif. Asertif itu apa? Gue nggak suka digituin. Nah, yang memang susah kalau dia kepada atasannya atau seniornya, tadi ada relasi kuasa ya. Saya menganjurkan cerita dulu pada orang yang Anda percaya, dan kalau dalam struktur sebuah perusahaan di tempat saya juga ada, saya selalu menganjurkan ke manager once remove-nya. Jadi atasan dari atasannya. Bukan untuk mengadu sekali lagi, tapi untuk diolah datanya, kalau bisa ada saksi, siapa tahu di situ ada saksi yang teman-temannya melihat begitu ya, bisa disampaikan. Saya tidak nyaman, saya mengatakan iMessage ya Mbak Rizky, saya tidak nyaman ketika diperlakukan seperti itu. Oke, lagi-lagi adalah responnya. Responnya mirip tapi ada perbedaan ketika langkah berikutnya. Oke, terlukanya sama. Terluka sama. Tapi mungkin ada yang tadi ya stigma gender ya Bu ya. Yes. Mungkin lebih bodoh amat misalnya kalau Ya. yang laki gitu, tapi kalau yang perempuan mencari, tinggal bercerita kepada orang yang tepat ya Bu ya. Ya. Tadi ya menyampaikan kepada orang yang tepat. Ibu Rizky cukup? Terima kasih banyak. Berikutnya untuk penanya kedua, silakan. Atau teman wanita tersebut
terjatuh atau membutuhkan pertolongan kita dan tanpa sengaja kita secara refleks menyentuh dia. Mungkin dengan kita niat kita mau menolong, cuman mungkin entah tersentuh atau bagaimana menimbulkan ketidaksenangan kepada karyawan tersebut. Itu bagaimana itu, Bu? Terima kasih. Kata kunci dari harassment adalah intensinya. Niatnya apa? Kalau niatnya membantu, saya yakin 100% yang dibantu pasti merasakan niat yang tulus tadi. Gitu. Tapi kalau niatnya bukan untuk membantu, tapi sengaja untuk menyentuh, meraba dan sebagainya, yang merasakan juga pasti merasakan. Modus ya Bu? Modus. Nah, tapi kan tadi Pak Mangana bilang dia mau jatuh, kita pegang. Kalau saya jadi orang yang sedang dibantu, Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Ya, nah setelah itu intensinya bisa berubah, bisa sama. Tetap membantu, ayo Bu, naik atau ya itu tadi. Jadi jangan khawatir Bapak-Bapak yang mau menolong gitu ya, lakukan dengan tulus, lakukan dengan intensi yang benar. Karena kekerasan itu adalah tindakan yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Kekerasan yang sengaja maupun tidak sengaja tidak menyenangkan, yang membuat seseorang terluka atau menjadi tidak nyaman. Gitu ya Pak Mangaran ya? Oke, iya. Karena kalau misalnya tadi ya Bu ya, tersentuh gitu ya Bu ya. Terus nggak langsung refleks, nah itu mungkin modus ya Bu ya. Ya. Harusnya kan langsung refleks ya Bu Sandra ya, tapi kalau nggak langsung, nah itu kayaknya niatnya Ya. beda nih ya. Dan bisa minta maaf, maaf ya, tapi saya Iya. memang mau nolong kamu. Iya. Jadi intensinya memang tulus mau nolong. Bisa kerasa Iya. niat tulusnya Pak Hari ya kalau mau bantu ya Pak ya. Oke, sip, mantap. Satu penanya lagi untuk sesi kali ini, silakan. Bagaimana caranya, apakah wajar umpamanya si korban pelecehan seksual itu merasa malu dan cemas gitu saat telah mengungkap pengalaman atau yang setelah terjadi kepada dia. Karena kan secara tidak sengaja atau memang secara langsung pasti dia menghadapi tekanan sosial atau stigma setelah dia mengungkapkan pelecehan atau apa yang terjadi pada dirinya itu gitu Bu. Terus bagaimana caranya dia mulai memulihkan diri secara emosional dan mental dari kejadian yang dialami itu. Terima kasih Bu. Silakan Bu Ibu Rosa. Nova dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang saya bantu dan saya tangani, saya menangani beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga juga, itu harus di-handle dengan tepat begitu ya. Ditangani dengan tepat, kalau bisa dengan profesional dan harus dijaga kerahasiaannya. Gitu. Itu satu. Jadi saya ambil contoh, waktu itu saya membantu seorang ibu yang mengalami kekerasan seksual dan emosional dari suaminya sendiri. Begitu dia datang ke pusat krisis itu, sudah ada dokter, sudah ada konselor, sudah ada pekerja sosial. Dan kita semua sudah tahu ibu ini sudah mengalami dan dia langsung dibawa ke kamar, cukup satu orang yang mewawancarai, waktu itu kebetulan saya, semua dibuat report, kita tidak menanya-nanyai lagi untuk tidak melakukan reviktimisasi, tadi stigma sosial, kamu sih kurang jaga diri, itu semua stigma, itu membuat korban menjadi semakin traumatis. Iya, Nah, mudah-mudahan amit-amit ya, kita semua bilang amit-amit ya. Jangan sampai. Kalau terjadi di tempat kerja kita, orang yang paling tepat membantu dia adalah sahabatnya atau teman baiknya. Oke. Dan percaya pada teman baik ini dan dilaporkan dengan jalur yang benar itu, siapapun yang menerima laporan itu harus menjaga kerasan dia dan tolong ditangani secara psikologis. Semoga ada profesional konselor atau profesional psikologis yang bisa membantu, karena itu sangat traumatis. Oke. Kekerasan seksual itu sangat traumatis. Iya, iya. Ya, tidak usah seksual, yang fisik saja sudah sangat traumatis. Pasti meninggalkan trauma. Sangat meninggalkan trauma. Iya, Nah, oke. itu sebabnya Ibu Nova saya sambung, bagaimana dia pulih, salah satunya dengan bicara. Itu adalah seperti kita membuka keran, itu dia harus mengeluarkan semuanya. Sebab semua emosi negatif yang kita diamkan, Pendam ya. masuk ke dalam organ-organ tubuh. Nah, penyakit-penyakit muncul di sana. Iya. Yes, itu sebabnya stres itu penting untuk dikeluarkan, penting jadi bicara itu bukan Release ya, Bu? sekedar speak up, kita enggak. Iya. Bicara dengan orang yang tepat, bicara dengan jalur yang tepat, dan dia akan recover, melakukan recovery-nya dimulai di situ. Harus Satu. rilis dulu ya Harus Bu, yang rilis tadi dulu. itu racun-racun beneran Betul. yang negatif-negatif harus
dibuang, tapi Ya, dengan cara yang tepat, Dengan cara dengan yang tepat. orang yang tepat. setuju banget. Iya Bu, karena bener banget tadi ketika kita menjadi orang yang mungkin tempat si korban bercerita ya Bu ya, mohon untuk memberikan respon, ya jangan lagi menjatuhkan ya Bu Ya. ya. Mungkin kita benar-benar bisa jadi sahabat itu orang tuh, ya kamu sih, ya kamu sih, ya kamu sih, ini kayaknya harus benar-benar dihindari, tapi kita bisa benar-benar lebih nguatin ya. Ya, setiap jangan kata-kata. menyalahkan. Iya, jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan. Kamu sih kurang jaga diri, kamu sih maunya pergi malam, jangan. Karena dia nggak akan mau juga seperti itu. Seperti ya. Dan dia sudah mengalami itu, dia sudah tahu bahwa dia salah. Oke. Ya, andai kata saya tidak, andai kata, tapi ketika ada temannya bilang, tuh kan kamu sih, itu jadi reviktimisasi itu yang saya bilang. Lukanya bertambah, Iya, iya. lukanya bertambah. Ibu Rosa, luar biasa pembicaraan kita. Sudah saatnya ya, saya sedih sebenarnya masih pengen bincang-bincang lagi sama Ibu, banyak sekali hal-hal baru yang selama ini biasa aja tapi ternyata itu bisa berbahaya dan menumpuk dan jadi penyakit Bu kalau tidak disuarakan. So di penghujung Podatabe kita Bu, boleh mungkin closing statement dari Ibu Rosa untuk kita semua, Bu Ya. Rosa. Terima kasih. Ibu Bapak, teman-teman, ini closing statement yang mudah-mudahan menggugah kita semua ya. Jadilah teman yang baik. Anda tidak perlu menyukai dia, tapi jangan melukai dia. Boleh Bu, sekali lagi Bu. Kita jangan Jadilah teman yang baik. Anda tidak perlu menyukai dia, tapi Anda jangan melukai dia. wah. Kalaupun nggak bisa mencintai, minimal jangan menyakiti gitu ya Bu ya. Luar biasa lagi dong tepuk tangannya untuk Ibu Rosa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Makasih, Kak Ini Nia. sharing luar biasa buat Yes. kita, sangat-sangat bermanfaat untuk kami semuanya. Terima kasih banyak keluarga besar Sama-sama. Tambang Emas Martabe. Ya. Berani bicara adalah bentuk kekuatan untuk menjaga diri, saling mengingatkan dan berdiri melawan segala bentuk perilaku tidak menyenangkan di tempat kerja. Ingat, perubahan selalu dimulai dari suara yang kecil dan suara Anda sangat berarti. Kawan-kawan Martabe, berakhir sudah Podatabe spesial Peran Sepadan 2025. Kami mengajak kawan-kawan Martabe untuk follow podcast dan media sosial PT Aginkot Resources untuk mendapatkan informasi terupdate dan terkini tentang Aginkot Resources. Terima kasih atas atensi dan perhatian kawan-kawan Martabe. Kita mau sama-sama semangat Martabe, boleh Bu? 1, 2, 3. Semangat!